Yang pertama di sini ada beberapa halaman, ada halaman home, halaman tentang layanan dan download CV ya, atau skill yang dimiliki misalnya sebagai WordPress developer. Jadi misalnya kalau teman-teman WordPress developer, mungkin teman-teman bisa input di sini ya tentang teman-teman sebagai apa ya di halaman layanan, pastinya untuk menampilkan semua layanan yang teman-teman miliki ya. Assalamualaikum. Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet yang selalu monetisasi hanya sebesar Rp36.000 teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar untuk membuat website portfolio dari nol sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Halo, tujuan kita membuat website portfolio pastinya untuk memperlihatkan portfolio atau karya yang pernah kita buat kepada khalayak umum. Dimana dengan menampilkan portfolio ini di website, harapan kedepannya kita bisa mendapatkan project dari klien ya. Kita akan membuat website portfolio ini dengan beberapa tools seperti WordPress.org ini gratis, tema Astra ini gratis, plugin Elementor juga gratis, dan yang terakhir adalah hosting dan domain. Ini satu-satunya yang berbayar ya, dimana fungsi dari hosting dan domain adalah untuk mengonlinekan website kita supaya bisa diakses atau dilihat oleh semua orang. Untuk lengkapnya mengenai fungsi dari setiap tools, teman-teman bisa baca pada link di deskripsi video ini ya. Dalam pembuatan website portfolio ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tahap pertama kita akan masuk ke dalam persiapan, meliputi tahap pembelian hosting dan domain, cara install SSL dan WordPress, cara install tema, dan cara install plugin. Tahap kedua kita akan membuat halaman dan menu. Tahap ketiga melakukan settingan website. Tahap keempat kita akan melakukan desain halaman home. Tahap kelima desain halaman tentang atau about. Tahap keenam desain halaman layanan. Tahap ketujuh adalah custom header. Dan yang terakhir adalah custom footer dari website yang kita buat. Oke teman-teman semuanya, setelah melihat preview dari website portfolio yang akan kita buat, sekarang kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu pembelian hosting dan domain. Untuk linknya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Nah sekarang kita akan membuka halaman seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan jelaskan dulu mengenai apa itu hosting dan domain. Jadi hosting adalah sebuah tempat ya teman-teman, atau server yang digunakan untuk menyimpan data website kita seperti gambar, video dan yang lainnya, dan mengonlinekan website kita ya. Lalu domain itu adalah alamat website kita, misalnya kursuswp.id, pemola.com, facebook.com dan seterusnya. Nah di sini nanti kita akan menggunakan layanan dari Niaga Hoster ya. Teman-teman bisa ke bagian hosting dan klik unlimited hosting. Nah kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Di sini nanti teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Untuk mendapatkan diskon yang lebih banyak, teman-teman bisa pilih paket personal, dan nanti juga teman-teman bisa baca setiap sumber daya yang disediakan di sini ya. Misalnya jumlah pengunjung per bulan dan yang lainnya. Sebagai contoh saya pilih paket personal, klik pilih paket. Nah di sini nanti di bagian durasi paket, untuk mendapatkan diskon lebih banyak teman-teman bisa pilih paket 3 tahun. Lalu di bagian domain teman-teman bisa cari nama domain yang diinginkan ya. Sebagai contoh misalnya Pemola Digital. Ini contoh ya teman-teman. .com misalnya, lalu teman-teman cek domain. Domain masih tersedia, teman-teman tinggal klik tambahkan ke chart. Ini ya masih tersedia di sini. Oke, di sini hosting dan domain berhasil ditambahkan. Silakan teman-teman klik lanjutkan. Lalu pilih metode pembayaran yang ingin digunakan di sini ya. Misalnya teman-teman menggunakan BRI. Lalu di sebelah kanan teman-teman bisa masukkan kode kupon Pemola untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5% ya, atau diskon tambahan Pemola, dan klik gunakan. Kode kupon berhasil diterapkan di sini dan harganya sudah berubah. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik masuk untuk check out.
klik register. Dan nanti teman-teman silakan lengkapi data yang diminta oleh Niaga Hoster seperti email, password, nama, dan seterusnya. Lalu klik daftar sekarang. Setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran dan silahkan teman-teman lakukan pembayaran. Di sini saya tidak akan teruskan ke pembayaran teman-teman karena saya sudah memiliki layanan dari Niaga Hoster ya. Nah nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman bisa cek email dari Niaga Hoster. Nanti akan mendapatkan beberapa email. Nah teman-teman cek email yang berisi link verifikasi email ya. Nah silakan teman-teman klik link verifikasi yang dikirim oleh Niaga Hoster ya. Oke, jadi nanti kita langsung bertemu di member area dari Niaga Hoster ya. Jangan lupa untuk ke website pemula.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemula.com gratis. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi SSL dan WordPress ya. Jadi pastikan teman-teman sekarang sudah login di member area dari Niaga Hoster. Lalu setelah itu teman-teman klik cPanel Hosting. Nah di sini nanti teman-teman klik di bagian kelola layanan. Lalu teman-teman scroll ke bawah ke bagian Quick Shortcut cPanel. Lalu klik lihat semua fitur. Oke. Sekarang teman-teman ketikkan SSL di sini. Pilih Let's Encrypt SSL. Lalu teman-teman scroll ke bawah ke bagian Issue New Certificate. Cari nama domain yang akan digunakan. Sebagai contoh saya akan menggunakan domain ini. Klik issue, scroll ke bawah, pilih HTTP 01 dan klik issue. Tunggu di sini untuk proses instalasinya ya. Instalasi sudah selesai. Teman-teman sekarang lakukan instalasi WordPress. Ketikkan di sini Softacolaos ya atau seperti ini. Softacolaos Apps Installer. Lalu teman-teman ke bagian WordPress, klik install. Di sini pilih HTTPS, pilih nama domain. Di sini pastikan kosong ya seperti ini. Jika ada direktori WP atau apapun silahkan dihapus. Dan pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site setting teman-teman bisa input site name dan site deskripsi ya. Sebagai contoh seperti ini untuk site name toko produk digital, site deskripsinya menjual produk digital. Selanjutnya di bagian admin akun, isi username, teman-teman bisa masukkan nama yang diinginkan. Ini untuk akses login ya, pastikan teman-teman mengingatnya. Begitu juga dengan password, pastikan teman-teman mengingatnya. Lalu masukkan nama email yang ingin digunakan, bisa pakai email Gmailnya. Lalu di bagian bahasa, teman-teman pilih bahasa Indonesia, scroll ke bawah dan klik install. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Nah jika nanti gagal dan muncul checkbox, teman-teman bisa centang checkbox tersebut dan klik install kembali ya. Proses instalasi sudah selesai. Di sini ada link yang pertama kalau diklik mengarahkan ke halaman depan website. Link yang kedua mengarahkan ke dashboard website ya. Kita akan lihat. Nah tampilannya seperti ini ya. Oke, untuk Softacolaos teman-teman bisa close. Dan juga dari member area Niaga Hoster teman-teman bisa close. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan instalasi tema ya. Jadi silakan teman-teman ke dashboard web, lalu ke tampilan dan ke bagian tema. Tampilan tema ya, di sini klik tambah baru. Kita akan menggunakan tema Astra. Teman-teman ketikkan di pencarian tema, namanya Astra. Ini ya, lalu teman-teman klik install dan tunggu sampai instalasi berhasil. Lalu klik aktifkan. Oke, di sini tema yang aktif sekarang adalah Astra. Kalau teman-teman refresh di sini maka tampilannya berubah seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi teman-teman kembali ke dashboard web, lalu ke menu plugin dan klik tambah baru. Yang pertama di sini kita akan install namanya Elementor. Ketikkan di sini. Seperti ini ya. Jadi plugin ini yang digunakan untuk mendesain website. Yang ini klik install sekarang.
dan tunggu untuk instalasinya. Lalu klik aktifkan ya. Oke, plugin Elementor sudah aktif. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat halaman dan menu ya. Jadi silahkan ke bagian laman dan klik tambah baru. Oke, di sini kita close teman-teman. Kita akan ketikkan yang pertama untuk halaman home. Lalu klik terbitkan di pojok kanan atas. Oke, sudah diterbitkan. Silakan teman-teman klik kembali logo WordPress. Lalu klik tambah baru lagi. Berikutnya halaman tentang. Teman-teman klik terbitkan. Kembali lagi di sini klik logo WordPress. Klik tambah baru. Kita akan buat satu halaman lagi, yaitu halaman layanan. Oke, lalu klik terbitkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu teman-teman. Klik kembali di logo WordPress. Teman-teman ke bagian tampilan dan klik menu. Di sini silakan dibuat misalnya nama menunya main menu. Klik buat menu. Lalu silakan teman-teman centang halaman yang tadi dibuat. Seperti ini, klik tambahkan ke menu. Nah, kita akan atur posisinya. Klik kiri tahan seperti ini ya, teman-teman. Home, tentang dan layanan misalnya. Di sini pilih buat menu dan menu of canvas. Lalu klik simpan menu. Scroll ke teman-teman silakan kembali ke halaman depan web. Silakan di refresh. Maka di sini sudah muncul halaman yang kita buat tadi ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan settingan website. Jadi silakan teman-teman kembali ke dashboard web. Lalu ke bagian pengaturan dan klik permaling. Permaling ya teman-teman. Nah, di sini kita ubah jadi nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Berikutnya ke pengaturan membaca. Klik laman statis. Bagian beranda silahkan teman-teman pilih halaman home. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, maka blok ini tidak ada di halaman home. Jadi halaman home-nya kosong seperti ini ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk settingan website. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap desain. Yang pertama kita akan mendesain halaman home ya. Oke, jadi silakan teman-teman ke dashboard website dulu ya di sini. Nah, nanti silakan teman-teman ke bagian laman dan klik semua laman ya. Nah, di sini cari halaman home, teman-teman klik sunting. Nah, kita akan edit dengan Elementor ya. Jadi klik sunting dengan Elementor di sini. Ini teman-teman bisa close ya. Kalau nggak muncul button close di sini, teman-teman minimize dulu. Nah, seperti ini ya. Ini juga teman-teman close, navigator di close. Ini kalau muncul seperti ini klik paham ya. Oke, kita kembalikan. Nah, sekarang di sini teman-teman kita akan tambahkan satu section. Klik di sini. Lalu pilih satu kolom teman-teman. Atau kita langsung kita input seperti ini nggak apa-apa teman-teman. Kita ke bagian tinggi di sini. Kita pilih sesuai layar ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu ke gaya teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan jenis latar klasik. Kemudian kita akan masukkan warna di sini ya. Teman-teman silahkan pilih warna yang diinginkan. Saya akan masukkan warna biru seperti ini. Oke. Lalu kita akan masukkan, kita klik di sini teman-teman. Lalu kita masukkan inner section, klik kiri tahan ke sini. Nah, seperti ini. Yang di sebelah kanan kita akan menginput gambar teman-teman. Jadi kita klik, lalu gambar ya. Nah, seperti ini. Kita akan pilih gambar teman-teman. Lalu unggah berkas dan klik pilih berkas ya. Di sini saya pakai gambar ini teman-teman, tinggal diklik, lalu klik open dan klik pilih. Nah, di sini kita akan buat gambar ini jadi bulat ya teman-teman. Oke. Jadi kita bisa atur stylenya ke bagian gaya. Di sini kita atur radius batasnya ya teman-teman. Kita coba input 100, belum ya. Oke, 300. Nah, seperti ini. Lalu di bagian lebar maksimum teman-teman di sini kita buat 82 misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, silahkan teman-teman klik perbarui di sini.
Lalu coba teman-teman klik di halaman home. Nah, maka sekarang desainnya sudah seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi teman-teman ke sini. Kita klik di sini. Nah, kita akan masukkan untuk teks ya teman-teman, tajuk ini. Kita masukkan ke sini teman-teman. Kita ganti di sini teksnya, misalnya nama teman-teman ya. Di sini sebagai contoh saya masukkan misalnya Aden Rahmandiah teman-teman sebagai contoh. Lalu kita atur stylenya di bagian gaya teman-teman. Nah, warna teks di sini kita buat putih seperti ini ya. Lalu penulisan kita klik teman-teman. Di sini fontnya kita jadikan Poppins, misalnya seperti ini ya. Lalu size-nya misalnya 57 dan ketebalannya 700. Oke. Nah, sekarang kita akan duplikat teman-teman ya ini teks ini, jadi klik kanan dan kita gandakan. Klik di sini. Kita ganti jadi misalnya WordPress developer. Nah, misalnya seperti ini ya. Ya, atau sesuai dengan skill atau keahlian teman-teman ya. Kemudian kita akan ubah untuk style dari teksnya teman-teman. Silahkan ke bagian gaya. Nah, nanti teman-teman bisa atur warna yang diinginkan ya di sini. Oke, sebagai contoh saya akan masukkan warna seperti ini. Lalu untuk ukuran fontnya teman-teman, kita atur di sini ya. Kita klik. Di sini kita ubah jadi 40 dan ketebalannya kita buat jadi 600. Lalu kita kelanjutan teman-teman, kita matikan link margin buat persen. Margin atasnya kita buat minus. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman klik di bagian intersection, tata letak, perataan vertikal, kita pilih tengah atau middle. Nah, jadi posisinya seperti ini ya. Atau kita biarkan default teman-teman, asli ya. Kita akan kasih padding ya mungkin teman-teman, atau margin. Jadi kita klik di sini di kolom intersection ya. Lalu kelanjutan kita buat margin di sini jadi persen, kita matikan linknya. Nah, teman-teman atur sesuai keinginan ya. Karena kalau kita menggunakan intersection tadi, kita pilih tengah, maka langsung kontennya berada di tengah ya. Tapi kalau seperti ini nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Lalu sekarang teman-teman kita akan masukkan button atau tombol. Jadi klik kembali ke sini, di sini ya, tombol atau button teman-teman masukkan ke sini. Lalu teksnya teman-teman ganti jadi hire me misalnya. Oke. Lalu linknya, nah nanti teman-teman mungkin bisa masukkan link WhatsApp atau apapun di sini ya. Kita hapus saja. Lalu teman-teman kita bisa ke bagian gaya. Di sini untuk warna backgroundnya kita akan buat putih. Oke. Lalu teksnya kita akan ambil warna background ini ya. Klik di bagian section. Nah, ini kita copy teman-teman. Oh sorry, ini ya kita copy. Klik kembali di bagian button ke gaya. Nah, di sini warna teksnya ya. Kita masukkan warna seperti ini. Jenis fontnya di sini kita klik. Kita ubah jadi Poppins. Oke, lalu perbarui. Sekarang kita refresh teman-teman. Nah, seperti ini ya sekarang. Oke, jadi seperti ini desain untuk section hero dari halaman home ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan section baru lagi di bawah sini ya, yaitu section mengenai layanan atau apa saja sih yang teman-teman kerjakan ya. Jadi kalau misalnya WordPress developer, mungkin ya seperti pembuatan website atau pembuatan tema, pembuatan plugin dan yang lainnya yang terkait dengan WordPress. Oke, jadi di sini kita tambahkan section baru, pilih satu kolom teman-teman. Kemudian teman-teman bisa atur di bagian lanjutan. Di sini margin top, marginnya kita buat persen. Nah, kita buat 7. Jadi margin atas dan bawah 7%. Lalu teman-teman klik di sini. Masukkan tajuk. Oke, lalu teman-teman ketikkan mungkin layanan kami ya, atau
yang saya kerjakan ya. Saya akan ketikkan layanan kami misalnya. Lalu ke gaya teman-teman, kita atur warna teks di sini jadi hitam. Lalu penulisan kita klik. Di sini untuk family fontnya ya teman-teman. Kita pilih Poppins dan size-nya 25. Ketebalannya mungkin di sini 700. Nah, seperti ini ya. Berikutnya teman-teman klik di sini. Masukkan inner section atau bagian dalam. Di sini sekarang ada 2 kolom. Kita akan buat jadi 3. Klik kanan dan gandakan. Oke. Lalu teman-teman bisa kasih background ya kolomnya ini. Jadi klik di sini. Lalu ke gaya. Nah, di sini saya akan siapkan dulu untuk warnanya teman-teman. Oke, jadi kita ke jenis latar klasik. Pilih warna yang diinginkan. Saya akan masukkan warna seperti ini. Oke. Lalu kita akan kasih batas teman-teman di sini atau border. Kita masukkan 5. Oke, kita perbarui dulu. Lalu kita akan memasukkan konten di sini ya teman-teman. Jadi kita klik tanda plus ini. Lalu teman-teman cari namanya image box di sini atau kotak gambar yang ini. Teman-teman tarik. Nah, di sini gambarnya kita pilih gambar, lalu unggah berkas dan klik pilih berkas. Contohnya kita akan pakai ini, klik dan klik open teman-teman. Lalu klik pilih. Nah, sekarang kita akan atur. Nanti teman-teman tinggal atur judulnya di sini misalnya untuk nama projectnya ya. Misalnya di sini saya akan contohkan pembuatan plugin misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita pilih rata kiri di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita ke gaya. Nah, di bagian gaya nanti teman-teman bisa atur misalnya untuk gambar, spasi lebarnya teman-teman bisa sesuaikan. Lalu kita langsung ke konten. Nah, di sini judul kita akan ubah jadi warna hitam. Nah, seperti ini ya. Lalu ke bagian penulisan teman-teman. Jenis fontnya di sini kita ubah jadi Poppins. Nah, seperti ini ya. Lalu size-nya mungkin 17 atau 18 ya. Nah, kemudian deskripsinya, oh ya, di bagian konten teman-teman. Tadi ada deskripsi ya. Kalau teman-teman ingin tambahkan atau diubah silakan. Saya biarkan seperti ini. Lalu ke gaya. Nah, di sini kita ke konten lagi. Di sini nanti teman-teman bisa atur untuk judulnya ya. Ke penulisan. Di sini saya akan ubah fontnya jadi Poppins juga. Nah, seperti ini mungkin size-nya 14 atau 15. Oke. Sekarang teman-teman kita akan atur untuk style dari kolomnya ya. Jadi kita klik di sini. Ini ya, teman-teman, kita klik. Lalu kita ke lanjutan. Di sini kita akan kasih margin 10 pixel. Oke, 10 px ya. Lalu untuk paddingnya kita nonaktifkan. Padding atas kita buat 50 pixel. Jadi seperti ini. Bottom atau bawah 50 seperti ini. Lalu kanan 20 dan kiri 20. Nah, jadi seperti ini ya. Berikutnya tinggal teman-teman duplikat saja kolomnya dan nanti diganti kontennya. Contohnya seperti ini. Klik kanan, gandakan atau duplikat. Klik kanan, gandakan. Nah, 2 kolom ini teman-teman hapus. Klik kanan lalu hapus. Oke. Nah, nanti tinggal teman-teman ganti kontennya. Contohnya di sini kita klik. Nah, nanti teman-teman tinggal ubah gambar, kemudian judul, deskripsi ya. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal klik perbarui. Oke, sekarang teman-teman coba refresh di halaman home. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya. Oke. Jadi itu teman-teman, jadi seperti itu untuk membuat section layanan ya, atau apa yang dikerjakan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menampilkan untuk section project ya. Artinya project yang mungkin pernah teman-teman buat ya. Jadi di sini kita akan menampilkannya di dalam bentuk carousel ya teman-teman. Jadi kita akan mengupload sebuah gambar. Oke, jadi seperti ini ya untuk pembuatannya. Silakan teman-teman buat section baru. Pilih 1 kolom ya. Nah, seperti ini. Kita akan copy layanan kami ini, teman-teman klik kanan dan salin. Lalu teman-teman klik kanan dan tempel di sini ya. Nah, seperti ini.
Oke. Berikutnya teman-teman bisa kembali ke widget di sini. Masukkan bagian dalam atau inner section ke sini teman-teman. Lalu kita akan delete kolom yang ini, klik kanan dan hapus. Jadi cuma ada satu kolom. Nah, kita klik tanda plus di sini teman-teman. Oke, berikutnya kita akan cari di sini namanya carousel ya, image carousel atau carousel gambar. Tarik ke sini. Nah, kita akan upload gambarnya ya. Jadi di sini mungkin teman-teman kalau pernah membuat website ataupun mungkin kalau plugin teman-teman bisa siapkan untuk screenshot dashboard pluginnya seperti apa ya. Oke, jadi pilih gambar di sini, unggah berkas dan pilih berkas. Sebagai contoh saya akan gunakan gambar 3 ini teman-teman, kita klik lalu klik open ya. Lalu buat galeri, lalu sisipkan galeri. Nah, di sini seperti ini teman-teman, kita akan atur untuk settingannya. Yang pertama ukuran gambar kita buat penuh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Lalu untuk slide slownya, slide diperlihatkan pilih 3. Kuliah juga saya buat 3. Image stretch ya atau peregangan gambar pilih ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan atur teman-teman untuk navigasinya ini hanya panah saja ya. Nah, artinya hanya tanda panah. Lalu opsi tambahan saya akan biarkan default ke gaya teman-teman. Posisinya dalam ya atau inside. Gambarnya di sini radius batas saya buat 5. Nah, jadi ada border radiusnya ya. Coba kita perbarui teman-teman. Oke, kita akan refresh. Coba ya kita scroll dari atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini untuk section layanan kami ya. Mohon maaf. Di sini section untuk project ya. Berarti kita klik di sini, lalu kita ganti project yang diselesaikan misalnya ya. Jadi seperti portfolio di sini ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, kita klik perbarui teman-teman. Kita refresh. Nah, maka seperti ini ya. Berbentuk slide ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk bagian section project ya. Oke, teman-teman semuanya. Yang terakhir dari halaman home, kita akan membuat sebuah section testimoni ya, atau apa kata klien ya. Nah, jadi silakan teman-teman kembali ke Elementor. Di sini kita akan buat sebuah section baru teman-teman. Kita klik. Nah, di sini kita akan klik di sini ya. Pilih satu kolom. Dan nanti tampilannya seperti ini. Kita kelanjutan teman-teman. Kita akan kasih marginnya jadi persen di sini. Kita nonaktifkan link marginnya. Margin atas kita buat 5 teman-teman. Lalu bawahnya mungkin 8 ya. Oke. Lalu paddingnya kita nonaktifkan, kita buat persen. Padding atas 5. Lalu padding bawah 5. Jadi seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman kita copy ini, klik kanan, lalu salin. Klik kanan dan tempel atau paste di sini. Nah, kita ganti jadi misalnya simak apa kata klien ya, misalnya. Oke, seperti ini saja teman-teman. Mungkin kita bisa atur rata tengah. Oke, lalu kita bisa klik kanan dan gandakan. Nah, ini yang atas kita klik teman-teman. Kita ubah di sini jadi testimoni misalnya ya. Lalu kita ubah fontnya atau style fontnya ke gaya. Nah, di sini kita ubah jadi kita lihat teman-teman ya. Kita ubah, kita klik di sini. Lalu ke gaya kita copy warna ini ya. Oke, lalu kita scroll ke bawah teman-teman di bagian testimoni ini. Kita masukkan warnanya ya. Seperti ini ya. Oke, lalu penulisan kita klik. Di sini kita atur jenis ukurannya ya teman-teman. Ukuran fontnya. Misalnya 16, ketebalannya 400. Lalu transformasi huruf kapital. Nah, seperti ini ya. Ketebalannya mungkin 500. Kita ke konten. Di sini ada typo ya, kita perbarui. Nah, seperti ini ya. Oke.
Sekarang teman-teman kita bisa klik di sini. Lalu kita akan masukkan bagian dalam atau inner section. Nah, di sini ya. Atau sebenarnya kita bisa, oke, kita duplikat dulu teman-teman, klik kanan dan gandakan. Jadi biar ada 3 kolom. Nah, lalu style kolomnya teman-teman kita akan ambil dari sini ya. Klik kanan lalu salin. Di sini ya, klik kanan lalu salin. Nah, kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah lagi. Klik kanan di sini dan paste style. Oke, kita klik dulu teman-teman di kolomnya di sini, lalu ke gaya. Nah, di sini kita akan ubah warnanya, kita buat defaultnya putih seperti ini ya. Lalu ke batas teman-teman. Di sini kita akan masukkan jenis batas ya, solid. Nilainya 1. Dan warnanya di sini kita buat hitam. Sekarang mungkin belum kelihatan, teman-teman klik dulu di sini. Lalu cari namanya testimoni. Yang ini ya, teman-teman tarik. Nah, sekarang sudah kelihatan seperti ini ya. Baru sekarang teman-teman ubah kontennya. Klik di sini ya, teman-teman misalnya. Nah, lalu nanti konten testimoni teman-teman bisa ubah di sini. Gambar, nama, dan judul. Judul ini untuk pekerjaan ya kurang lebih. Teman-teman bisa atur di sini. Oke, sebagai contoh saya akan pilih gambar, unggah berkas, dan pilih berkas. Nah, misalnya ini ya, kita klik, lalu klik open teman-teman. Lalu klik pilih, nah nanti seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa atur style dari konten ini. Jadi, teman-teman bisa ke gaya, lalu warna kontennya kita biarkan default atau teman-teman bisa ubah. Penulisan kita klik teman-teman. Kita ubah family fontnya di sini jadi Poppins. Nah, size-nya mungkin kita ubah 15 atau 16. Nah, seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa ubah juga untuk namanya di sini. Misalnya warna hitam, saya akan biarkan default untuk fontnya. Untuk jenis fontnya ya. Nah, misalnya seperti ini saja ya. Baru nanti teman-teman tinggal duplikat, tinggal gandakan kolom ini dan diganti kontennya ya. Contohnya seperti ini. Klik kanan, gandakan ya. Klik kanan, gandakan ya. Nah, berikutnya kolom yang ini teman-teman tinggal hapus. Klik kanan dan hapus. Klik kanan, hapus. Nah, seperti itu ya. Nanti tinggal diganti kontennya. Caranya tinggal diklik. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan kontennya di sini. Pilih gambar, nama, dan judul. Baru teman-teman klik perbarui ya. Oke, sekarang coba kita refresh di halaman home. Oke, kita lihat dari awal. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, seperti itu untuk desain dari halaman home ya. Jadi sudah selesai. Oh ya, teman-teman. Di sini mungkin jarak ini terlalu banyak ya. Jarak marginnya, coba kita kembali ke sini. Kita klik, teman-teman. Mungkin padding kelanjutan ya, padding bawahnya kalau kita nonaktifkan. Lalu kita perbarui, coba kita refresh. Nah, seperti ini saja ya, teman-teman. Oke, seperti itu untuk desain dari halaman home. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ke halaman tentang ya. Tapi sebelum ke halaman tentang, teman-teman, kita kembali dulu ke page builder dari halaman home. Nah, kita akan simpan beberapa template teman-teman dari sini yang nanti kita akan gunakan di halaman lainnya ya. Oke, contohnya yang pertama teman-teman, kita bisa klik kanan di sini, lalu simpan sebagai template. Kita kasih nama mungkin template atau kita kasih nama section hero ya. Klik simpan teman-teman. Oke, sudah berhasil disimpan, kita close. Kita kembali ke bawah. Nah, kita akan simpan section layanan ya. Klik kanan dan simpan section layanan. Lalu klik simpan ya. Jadi biar nanti memudahkan kita di halaman berikutnya, karena kita akan menggunakan beberapa template ini ya. Oke, jadi sekarang teman-teman bisa hapus saja. Maksudnya link yang ini, sisakan nama domain WP admin, klik enter, atau teman-teman langsung ke dashboard website bisa ya. Ke laman sekarang teman-teman, dan klik semua laman. Kita cari halaman tentang, klik sunting. Oke, di sini teman-teman bisa langsung sunting dengan Elementor.
Lalu di sini kita akan masukkan template tadi teman-teman, klik tambah template ke templateku. Nah teman-teman, oke kalau seperti ini tinggal di refresh saja di sini ya, biar muncul template yang tadi. Nah ini ya, section hero sisipkan teman-teman, lalu klik terapkan ya. Nah seperti ini. Oke, kita bisa klik di bagian sectionnya teman-teman, ke gaya. Nah di sini kita akan klik warna ini, saya akan copy teman-teman. Setelah kita copy, warnanya saya akan biarkan default. Nah seperti ini. Lalu kita klik di sini teman-teman, ke gaya, warna teks kita masukkan warna biru seperti ini ya. Lalu di bagian button kita klik, ke gaya, warna buttonnya kita ubah jadi biru. Oke seperti ini. Lalu warna teksnya putih. Nah seperti ini ya. Oke, berikutnya teman-teman kita akan menambahkan sebuah teks di sini ya. Jadi kita klik ke sini, lalu masukkan bagian dalam atau inner section. Penyunting teks ya, atau text editor di sini ya. Nah nanti teman-teman bisa tambahkan mengenai tentang teman-teman ya. Jadi sebagai contoh seperti ini ya, saya akan tambahkan teks. Nah seperti ini ya. Jadi saya adalah seorang WordPress developer misalnya. Kemudian yang lainnya ya, penjelasan mengenai tentang siapa teman-teman bisa input di sini ya. Oke, lalu kita ke gaya teman-teman. Nah di sini kita atur untuk penulisan, lalu kita ubah fontnya di sini jadi Poppins ya. Oke, lalu warnanya di sini misalnya hitam. Oke, seperti ini kita perbarui teman-teman. Lalu coba kita refresh atau klik halaman tentang. Nah maka sekarang stylenya seperti ini ya. Oke, coba kita kembali klik di kolom ini teman-teman. Kelanjutan. Sini marginnya kita buat 0 ya. Jadi seperti ini. Lalu klik perbarui kembali. Oke. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan template satu lagi, yaitu tentang layanan kami tadi ya. Klik di sini. Lalu ke bagian templateku, section layanan. Klik sisipkan. Klik terapkan ya. Oke, seperti ini saja teman-teman. Nah tinggal kita klik perbarui, lalu kita refresh kembali atau klik kembali. Nah maka sekarang seperti ini ya untuk desainnya di halaman tentang. Page buildernya teman-teman bisa close ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke desain yang terakhir untuk halaman ya, yaitu halaman layanan. Jadi sebenarnya kita hanya ingin menginputkan section ini, layanan ini khusus di halaman ini, bisa menambahkan lagi layanan-layanan yang lainnya lebih dari ini ya, dari yang ada saat ini. Jadi sekarang kita klik kanan dulu di bagian dashboard, buka link di tab baru, atau teman-teman login ke dashboard web, lalu ke bagian laman dan klik semua laman. Nah di sini teman-teman cari halaman layanan, klik sunting, lalu sunting dengan Elementor. Di sini kita tambahkan section baru, klik, lalu pilih satu kolom, pilih tinggi minimal, kita buat di sini 300. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ke bagian gaya, jenis latar klasik dan masukkan warna yang diinginkan. Saya masukkan warna seperti ini. Saya klik di sini, masukkan tajuk. Kita ubah di sini jadi layanan kami misalnya ya. Oke, lalu ke gaya, kita ubah teksnya jadi warna putih. Penulisan kita klik, kita ubah di sini jenis fontnya jadi Poppins. Size-nya 45 dan ketebalannya biarkan 600. Oke, di sini ada typo ya, teman-teman. Ke konten kembali. Layanan kami ya, seperti ini. Kita perbarui. Nah, sekarang teman-teman tambah template di sini. Ke bagian templateku, teman-teman masukkan section layanan, lalu klik sisipkan, klik terapkan. Oke, silakan teman-teman klik perbarui, lalu refresh atau klik halaman layanan. Nah sekarang seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk halaman layanan. Kalau teman-teman ingin menambahkan yang lainnya, nanti tinggal diklik kanan di sini, lalu gandakan. Nah misalnya seperti ini, lalu teman-teman tinggal ganti kontennya ya. Lalu klik perbarui misalnya, lalu refresh kembali. Nah maka nanti seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman.
page buildernya teman-teman bisa close. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengcustom bagian header ya dari website kita. Jadi di sini kita akan menambahkan sebuah button teman-teman di bagian atas. Oke, jadi sekarang kita bisa ke dashboard teman-teman. Klik kanan di bagian dashboard ya, dan buka link di tab baru. Atau teman-teman bisa langsung login ke dashboard website ya. Setelah itu teman-teman bisa ke bagian tampilan dan klik sesuaikan ya. Oke, teman-teman bisa cari di sini namanya pembuat header ya. Teman-teman bisa klik. Nah, pertama kita akan ke bagian menu utama, teman-teman kita klik. Nah, di sini kita bisa atur desainnya kalau teman-teman ingin. Oke. Scroll ke bawah, teman-teman. Nah, di sini font menunya ya, kita klik. Lalu kita akan ganti fontnya jadi Poppins ya. Pilih di sini, teman-teman. Ini ya. Oke, sudah berubah. Lalu di sini size-nya saya buat 14 atau ukurannya ya. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya silahkan teman-teman ke bagian sini, diklik. Nah, kita akan buat button, teman-teman klik. Kita klik di bagian button. Di sini kita ubah teman-teman untuk teksnya. Teksnya kita ubah download CV ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita atur dulu desainnya, teman-teman. Kita ke bagian background di sini. Nah, teman-teman masukkan sesuai background yang diinginkan ya. Misalnya merah atau lainnya, saya akan masukkan warna biru seperti ini. Oke, lalu kita bisa ke bagian font, teman-teman. Kita klik. Oke. Di sini kita cari Poppins lagi ya. Oke, berubah. Dan size-nya saya buat 14. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan buat border di sini. Border radius ya. Kita klik di sini, lalu kita masukkan angka 3. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian untuk linknya, jadi teman-teman klik kembali atau kita ke bagian general ya. Nah, di sini nanti link teman-teman bisa masukkan link CV-nya ya. Sebagai contoh, teman-teman mungkin bisa upload dulu di penyimpanan pihak ketiga ya, misalnya Google Drive atau lainnya. Nah, teman-teman bisa pastekan di sini ya. Oke, kita terbitkan. Nah, sekarang kalau kita refresh, teman-teman, kita ke halaman home misalnya ya. Nah, ketika klik download CV, nanti akan diarahkan ke Google Drive untuk melakukan pendownloadan CV yang kita miliki ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini hanya contoh saja, saya upload file gambar teman-teman sebelumnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk custom bagian header dari website kita ya. Kita kembali ke sini. Oke, seperti itu ya. Dan selanjutnya teman-teman masih di bagian customisasi ya. Kita akan mengubah untuk bagian footer dari website kita, teman-teman. Jadi di sini kita scroll ke bawah. Nah, kita hanya akan ubah background ini, teman-teman, dan mungkin teksnya ya. Oke. Jadi silakan teman-teman klik pembuat footer di sini. Saya akan siapkan dulu untuk warnanya ya, teman-teman. Oke, jadi kita bisa klik dulu copyright-nya di sini. Nah, di sini ya. Kita akan ubah, teman-teman, teksnya ini saya akan hapus dari sini. Jadi seperti ini ya. Lalu kita klik di bagian desain, teman-teman. Kita akan ubah warna teksnya jadi putih di sini ya. Nah, nggak kelihatan. Kita klik di bagian setting di sini. Lalu ke bagian desain, teman-teman. Oke, lalu backgroundnya di sini ya. Kita ubah sesuai keinginan. Saya akan masukkan warna seperti ini ya. Oke. Lalu kita terbitkan, teman-teman. Dan yang terakhir kita akan sembunyikan ini ya, button scroll ke atas ya. Jadi kita kembali ke sini. Kembali ya teman-teman, lalu ke bagian global. Di sini kita gulir ke atas ya, klik ini menu gulir ke atas dan kita disable. Oke, di sini hilang ya, lalu kita terbitkan teman-teman. Kalau kita refresh dan seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk pembuatan website portfolio kali ini, dan semoga teman-teman bisa mengikuti. Saya ucapkan terima kasih.